Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 60. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Kantor libur untuk beberapa hari ke depan karena liburan Natal dan Tahun Baru. Ilham meliburkan seluruh kegiatan kantor. Ini tanggal 26. Harusnya liburan sudah dari 2 hari yang lalu, tapi Zahran baru mengambil libur hari ini. Zahran begitu antusias dengan pekerjaannya sampai-sampai mengulur jadwal liburnya. Dan walau di apartemen Zahran tetap menyembunyikan diri membuka beberapa sampel laporan yang harus ia periksa, stimulasi itu dilakukan oleh Teja. Teja selalu memberi PR pada Zahran. Itu semua agar Zahran semakin matang tanpa harus pergi melanjutkan studi seperti yang dianjurkan oleh Ilham. Bang, Shanum datang ke dalam kamar dengan apron yang sudah bernoda tepung. Apa sayang? Tanya Zahran tanpa menoleh dan tetap fokus pada layar laptopnya. Aku udah coba 2 kali, tapi gagal terus. Dan semua bahan udah habis. Jawab Shanum dengan wajah kecewa. Zahran menoleh lalu memandanginya. Sejak pagi tadi, Shanum memang sedang berusaha keras membuatkan cake untuk Zahran. Ya udah, kita beli aja kuenya. Putuskan Zahran. Tapi Shanum masih tampak kecewa. Dia begitu ingin membuatkan kue ulang tahun buatan tangannya sendiri. Kalau beli, kayaknya ada yang kurang deh. Kok aku bisa gagal terus ya? Padahal aku udah beberapa kali bikin kue sama ibu. Keluh Shanum. Mau coba lagi? Mau beli bahannya lagi? Tawarkan Zahran. Iya, aku masih penasaran. Ungkap Shanum. Oke, abang antar ke supermarket buat beli bahannya. Zahran begitu sigap dan menyampingkan pekerjaannya. Tapi kayaknya abang lagi sibuk deh. Aku pergi sendiri aja, nggak apa-apa kok. Nggak, kamu nggak boleh pergi sendiri. Si Nares baru aja dibebaskan semalam. Abang nggak mau radarnya menangkap keberadaan kamu. Abang tahu kok kalau dia tuh suka sama kamu. Shanum agak melotot dan terkejut dengan sangkaan Zahran. Nares suka pada dirinya. Ah, itu mustahil, sangkal Shanum. Tapi 2 pertemuan terakhir, sikap Nares memang jadi berbeda. Dia jadi bersikap sopan pada Shanum. Jadi Bang Juan juga udah dibebaskan. Shanum mengubah topik obrolan. Shanum tak ingin membahas soal Nares. Iya, seperti biasa. Masalah kami diselesaikan dengan mediasi. Tapi sebenarnya itu benar-benar tak menyelesaikan apa-apa. Zahran turun dari atas kasurnya, lalu mencari celana panjangnya. Jadi setelah ini kalian akan bertikai lagi. Kalian akan mengkhianati kepercayaan para polisi? Sindir Shanum. Ayolah Shanum, rivalitas di antara kami sudah terjadi bertahun-tahun. Kayak bisa diselesaikan begitu saja. Berhentilah, sebelum ada korban jiwa. Aku tuh suka ngeri deh kalau ngebayangin konflik di antara kalian. Jangan dibayangin. Zahran sudah memakai celananya, celana jeans robek di bagian lututnya bersama dengan kaos oblong berwarna putih. Di luar pekerjaan, Zahran tetaplah seorang The Wolf. Belakangan dia menjadi sangat fleksibel. Jadi geng motor oke. Jadi seorang general manager juga oke. Ya udah, aku cuci muka dulu ya. Izin Shanum. Iya, wajah kamu cemung-cemung gitu. Perhatikan Zahran dan dia tersenyum gemes melihat wajah Shanum yang terdapat noda tepung di beberapa sisinya. Oh ya, cemung banget ya. Iya, tapi tetap cantik kok. Goda Zahran.
Gombal banget. Shanum tersipu, lalu melengos pergi sebelum Zahran kembali melancarkan gombalan-gombalan mautnya. Serius, itu bukan gombalan? Iya, aku percaya. Shanum menghilang di balik pintu kamar mandi. Dia harus mencuci mukanya karena akan keluar dengan Zahran untuk membeli beberapa bahan pembuatan kue. Walau toko kue bertebaran di setiap sudut kota, tapi Shanum kekeh ingin membuat kue ulang tahun itu dengan tangannya sendiri. Shanum ingin menjadikan momen ulang tahun Zahran ini sebagai ulang tahun terbaik untuk sang suami. Apalagi Shanum sudah menyiapkan kado yang tak akan bisa dibeli dengan uang, lebih berharga dari apapun. Di supermarket yang hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari tower apartemen, Shanum berjalan di depan Zahran yang mendorong troli belanjaan. Zahran mengekor mengikuti kemanapun istrinya pergi. Tanpa lelah, dia mengikuti istrinya dari lorong ke lorong lainnya. Tepung berprotein tinggi. Gumam Shanum dan mengamati rak pertepungan. Dia begitu fokus mencari belanjaan yang ia butuhkan. Itu di shelving paling atas. Akhirnya Shanum menemukannya, lalu dia harus meraihnya dengan susah payah. Shanum berjinjit kaki dan tangannya tetap tak mampu menjangkau. Yang mana? Yang ini? Tapi tangan Zahran sudah meraihnya lebih. Dulu dengan sangat mudah. Iya bang, makasih. Bilang dong, rak atas biar abang yang ambilkan. Oke. Mudah saja bagi Zahran meraih barang yang terletak di rak atas karena Zahran memanglah sosok yang tinggi. Proporsi tubuhnya seperti seorang atlet basket atau atlet voli. Tingginya sekitar 182 cm, sementara Shanum adalah sosok yang mungil yang bahkan tak sampai 160 cm. Tapi mereka tetap terlihat cocok dan serasi. Troli sudah penuh dan tiba-tiba Shanum merasa lemas lagi. Berjalan berkeliling mengitari seluruh lorong di supermarket besar, itu telah menguras tenaga dan rasa mual dan pusing tiba-tiba menyerang. Kenapa harus pusing di sini sih? Mual juga. Dari pagi tadi nggak kenapa-napa kok. Duh, nggak nyaman banget. Kalau Shanum di dalam hatinya dan tak mengatakan apa-apa pada Zahran. Shanum tak ingin membuat Zahran curiga. Masih ada yang mau ditambah? Tanya Zahran. Udah kok, jawab Shanum pelan lalu memijat pelan tengkuknya. Kamu kenapa? Nggak kenapa-napa kok. Bohong, kayaknya kamu lagi nggak baik-baik aja. Zahran menatap lekat dan satu objek yang ia fokus perhatikan hanyalah istrinya. Enggak kok, beneran cuma pegel aja. Udah yuk, udah selesai kok, kita ke kasir sekarang. Ajak Shanum agar Zahran tak terus memperhatikan. Shanum tak ingin terlihat seperti seorang wanita yang sedang ngidam. Shanum benar-benar ingin terlihat baik-baik saja. Sampai kabar bahagia itu dia persembahkan pada Zahran di jam 12 malam nanti di saat pergantian hari. Kamu tuh kadang-kadang ngeyel ya? Omel Zahran dengan nada gurauan lalu mencubit hidung Shanum dengan gemas. Tenang aja bang, aku mah strong. Insya Allah, gak akan kalah cuma dengan kepala pening dan sama perut mual. Kata Shanum dengan yakin. Iyalah, percaya. Ya udah, ayo ke kasir sekarang. Siap ibu negara? Canda Zahran. Hah? Ibu negara? Mereka terus bercanda dan bertukar tawa sampai acara belanja mereka selesai. Hanya Zahran yang bisa memancing Shanum seperti itu.
pun sebaliknya. Hanya Shanum yang mampu melembutkan hati berandal akut itu. Mereka saling melengkapi dengan kekurangan dan kelebihan mereka. Arsen tak bisa tenang setelah mengetahui fakta-fakta yang Tante Ernie ungkapkan tadi siang. Dia terus memikirkan soal anak yang bernama Shanum itu. Anak yang tumbuh dari berinya, anak yang dia tolak, anak yang dia lupakan. Namanya Shanum. Arsen mengingat momen di saat Tante Ernie menyebutkan nama Shanum, dan entah kenapa nama itu berputar-putar di dalam benaknya. Shanum, haruskah aku mencarimu? Atau adakah selama ini kau mencoba mencari ayah kandungmu ini? Ucap Arsen dalam lamunannya. Dia sungguh sangat kepikiran. Tok-tok, 2 buah ketukan di pintu ruang kerja membuyarkan lamunan Arsen. Masuk, serunya, dan datanglah seorang seperti orang suruhan kepercayaannya. Info apa yang kau dapat? Jangan membawa berita kosong padaku. Ujar Arsen dengan tegas dan killer. Saya dapat informasi yang mungkin cukup penting. Saya menelusuri jejak pernikahan gadis bersama Shadow itu, dan ternyata pernikahannya baru disahkan beberapa hari yang lalu di pengadilan agama. Kata orang itu membawa kabar, tapi Arsen belum begitu antusias. Kau sudah dapat alamat rumahnya. Harusnya kau mencatat alamat rumahnya juga. Ada fakta yang mungkin akan cukup mengejutkan Anda, Pak. Arsen melempar manik matanya pada informan itu. Katakanlah, jangan berbelit-belit, desaknya. Gadis bernama Shanum itu ternyata menikah dengan putra Tuan Ilham Prayoga. Barulah Arsen tergugah dan dia terbungkam untuk beberapa saat. Nama yang disebutkan adalah orang yang sangat ia kenal. Entah apa yang terjadi pada mereka. Kabarnya mereka awalnya menikah siri dan baru disahkan beberapa hari terakhir ini. Apa maksudmu? Jangan memberikan informasi bodoh padaku. Arsen tampak kesal. Itu info yang saya dapat dari beberapa sumber terpercaya, Pak. Dia telah menikah dengan Zahran Arayan Prayoga, anak tunggal dari Tuan Ilham Prayoga. Tegaskan informan itu. Dan sungguh, Arsen tak percaya. Kenapa ini semua begitu kebetulan? Kenapa harus Zahran? Arsen kembali tertegun, terdiam 1000 bahasa. Sementara hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Kata informan itu dengan sikap yang patuh. Arsen sama sekali tak menjawab, dia hanya terbengong, tak mempercayai apa yang dia ketahui barusan. Jadi, anak yang tak diinginkannya itu telah merebut pemuda yang sangat dicintai oleh putri kandungnya, pikir Arsen. Padahal Arsen tahu betul kalau Melissa sudah menjalin hubungan cukup lama dengan Zahran. Melissa juga sering berkeluh kesah pada Arsen tentang drama percintaannya. Dan kini, fakta itu akan semakin memperkeruh perasaan Melissa. Dunia tiba-tiba terasa begitu sempit bagi Arsen setelah mengetahui beberapa hal penting tentang Desi yang sudah lama meninggal dan juga tentang Shanum yang ternyata telah menjadi istri dari anak kolega bisnisnya. Semuanya sudah siap, kue tart dengan lilin angka 25 dan sebuah kotak kado berwarna coklat yang dihiasi dengan pita merah. Shanum menatanya di meja ruang tengah, kemudian dia melirik ke arah jam dinding dan sebentar lagi akan masuk ke tanggal 27. Tanggal di mana Zahran lahir ke dunia ini 25 tahun yang lalu. Oke, semuanya sudah siap. 1 menit menuju tanggal 27. Ayo kita hitung mundur. Shanum begitu puas walau tak ada pernak-pernik pesta, tapi setidaknya dia sudah membuat sebuah tart cantik dengan susah payah dan tentunya sebuah kado istimewa yang sudah disiapkan. Shanum yakin kalau Zahran pasti ketiduran. Dia pun akan membangunkannya.
Dia pergi ke kamar dengan kadonya dan membukakan pintu. Benar saja, Zahran memang ketiduran dengan laptop yang masih menyala. Shanu mendekat dan mengamankan laptop itu ke atas meja yang ada di sudut kamar. Zahran benar-benar ketiduran. Mulutnya mangap, tapi itu tak mengurangi ketampanannya. Shanu malah cekikikan dan gemas. Mangap aja, cakep kamu tuh bang, ucap Shanum iseng, lalu naik ke kasur dan mendekat pada Zahran. Shanum mendekatkan bibirnya ke telinga Zahran. Barakallah fi umrik, my hobby, bisik Shanum dengan suara yang lembut. Sebaris kalimat sudah berhasil mengusik Zahran dan serasa ada di surga. Wajah Shanum begitu berseri serupa bidadari di mata Zahran detik ini. Udah lewat jam 12 malam kah? Tanya Zahran tersadar. Udah, 20 detik yang lalu. Yeay, aku benar-benar jadi orang pertama yang ngucapin ini kan? Shanum bersorak riang karena merasa berhasil mengucapkan selamat di menit pertama. Zahran tersenyum. Ini rekor. Belum ada yang mengucapin selamat ulang tahun ke abang di detik ke-20 begini. Makasih ya. Zahran meranggol pundak Shanum, sementara dirinya masih bersandar pada tumpukan bantal yang nyaman itu. Sama-sama bang, dan sebelum ke acara lainnya, aku tuh udah gak sabar buat ngasih ini ke kamu. Ini tuh kado yang gak aku beli dengan uang, tapi aku harap kamu suka. Shanum to the point aja. Sebelum ke acara potong kue, Shanum malah langsung saja memberikan kotak kado kecil itu pada Zahran. Oh, wah, apa ini Shanum? Zahran begitu semangat dan excited. Dia belum bisa menebak apa isi dari kado itu. Buka aja, semoga kamu suka. Zahran menegakkan torsonnya dan tak sabar ingin segera unboxing kado dari Shanum. Semoga kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu istiqomah dalam kebaikan ya. Harap Shanum. Amin. Thanks my wifey. Udah boleh dibuka sekarang nih? Tanya Zahran. Boleh dong, abis ini kita potong kuenya di luar ya. Oke. Duh, kok deg-degan ya? Apa isinya? Zahran menarik simpul pita di kotak berukuran mungil itu dan Zahran terpaku, terdiam melihat isinya. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.